Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ada dalam kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari kelas IAT 4A dengan NIM 200830405. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemikiran Tafsir Kontemporer yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Muhammad MA MSI. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk mengulas dan mereview salah satu tokoh tafsir kontemporer, yaitu bernama Nasr Hamid Abu Zaid. Untuk mengetahui siapakah itu Nasr Hamid Abu Zaid, bagaimanakah pemikiran penafsirannya sehingga bisa termasuk ke dalam tokoh tafsir kontemporer, kemudian bagaimana penerapan pemikirannya tersebut dalam penafsiran Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui itu semua, teman-teman semua bisa melihat video ini sampai selesai. Baik, yang pertama, saya akan membahas tentang biografi dari Nasr Hamid Abu Zaid. Siapakah itu Nasr Hamid Abu Zaid? Nasr Hamid Abu Zaid merupakan seorang tokoh kontroversial abad ke-21 dan merupakan seorang ulama revolusioner atau pembaharu dalam pemikiran Islam, khususnya dalam Quranic Studies. Kenapa beliau dianggap sebagai tokoh kontroversial? Karena dalam pemikirannya itu banyak dianggap melenceng dari prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga pemikirannya tersebut seringkali menimbulkan reaksi keras dari kalangan ulama muslim. Nasr Hamid Abu Zaid sendiri lahir di desa Qahafah, dekat kota Tanta, Mesir pada tanggal 10 Juli 1943, dan beliau wafat pada tanggal 5 Juli 2010 di Mesir. Untuk jenazahnya sendiri dimakamkan di daerah tempat ia dilahirkan, yakni di desa Qahafah. Lalu, bagaimana latar pendidikan dari Nasr Hamid Abu Zaid? Nasr Hamid Abu Zaid memulai pendidikannya yaitu pertama pada tingkat dasar dan menengah, yakni di Sekolah Teknik Tanta, di mana ia lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1960. Kemudian, setelah dari tingkat dasar dan menengah tersebut, Nasr Hamid Abu Zaid melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi, yaitu yang pertama pada program sarjana, yakni di Universitas Kairo pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab tahun 1968 sampai 1972. Lalu dilanjut pada tahun 1977 pada program magister di Universitas Kairo dengan jurusan yang sama, yakni Bahasa dan Sastra Arab. Selanjutnya dilanjut lagi pada tahun 1982, di mana Nasr Hamid Abu Zaid pada tahun ini mendapat gelar PhD dalam Islamic Studies yang fokusnya terhadap bidang tafsir Al-Quran dengan disertasinya yang berjudul Falsafah At-Ta'wil, Dirasah fi Ta'wil Al-Quran inda Muhyiddin Ibnu Arabi, atau Filsafat Takwil, Studi Hermeneutika Al-Quran Muhyiddin Ibnu Arabi. Selanjutnya yaitu karya-karya yang dihasilkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid semasa karir intelektualnya, yang mana Nasr Hamid Abu Zaid ini mulai menulis pada tahun 1994 sampai tahun 1999. Adapun karya-karyanya ini berbentuk buku maupun artikel yang berkaitan dengan pemikiran keislaman maupun pemikiran studi Al-Quran. Karya-karya yang dihasilkan Nasr Hamid Abu Zaid tersebut diantaranya yang pertama yaitu Al-Ittijah Al-Aqli fi At-Tafsir, Qadiyat Al-Majaz Inda Al-Mu'tazilah. Yang kedua yang berjudul Falsafat At-Ta'wil, Nadariyat Ta'wil Al-Quran Inda Ibnu Arabi. Yang ketiga berjudul Mafhum Al-Nas, Dirasah fi Ulum Al-Quran. Yang keempat berjudul An-Nas Al-Sultah Al-Haqiqah Al-Fikr Al-Dini Baina Iradat Al-Ma'rifat wa Iradat Al-Haiminat. Yang kelima berjudul Ishkaliyat Al-Qira'ah wal Aliyah At-Ta'wil.
Lalu yang keenam berjudul Dawair al-Khawf, Qiraah fi Kitab al-Mar'ah. Yang ketujuh berjudul At-Tafkir fi Zaman At-Takfir, Lid al-Jahl wal Zaif wa al-Khurafat. Karyanya yang kedelapan berjudul Naqd al-Khitab al-Dini. Dan karyanya yang terakhir dari Nasr Hamid Abu Zaid berjudul Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ta'sis al-Aidulujiyah al-Wasatiyah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai paradigma penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid ini bermula dari karyanya yang berjudul Mafhum an-Nas Dirasah fi Ulum Al-Quran, yang mana dalam karyanya ini ada anggapan dari Nasr Hamid mengenai apa itu Al-Quran. Yang pertama yaitu menurut Nasr Hamid Abu Zaid, Al-Quran merupakan teks yang disampaikan dalam bentuk bahasa. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai produk budaya. Nah, Al-Quran sebagai teks yang disampaikan dalam bentuk bahasa karena ketika pewahyuan dari Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu terjadi transformasi dari bahasa atau teks ilahi menjadi teks manusiawi. Kemudian dari Nabi Muhammad sendiri disampaikan kepada umatnya dengan menggunakan bahasa masyarakat saat itu, yakni bahasa Arab. Sehingga dianggaplah oleh Nasr Hamid Abu Zaid Al-Quran sebagai teks yang disampaikan dalam bentuk bahasa. Kemudian Al-Quran sebagai produk budaya. Kenapa Nasr Hamid Abu Zaid menganggap hal tersebut? Karena teks sendiri merupakan sesuatu yang telah membentuk peradaban. Namun, sebuah teks tidak akan bisa membentuk sebuah peradaban jika teks itu berdiri sendiri. Artinya, peradaban dan kebudayaan akan terbentuk jika adanya proses dialektika antara manusia, realitas dengan teks. Sehingga Nasr Hamid Abu Zaid pun menganggap bahwa Al-Quran sebagai produk budaya. Walaupun Nasr Hamid Abu Zaid menganggap bahwa Al-Quran sebagai teks yang disampaikan dalam bentuk bahasa dan merupakan produk budaya, Nasr Hamid Abu Zaid tetap mempercayai dan menyetujui bahwa Al-Quran itu diciptakan oleh Tuhan. Sebagaimana pemikirannya ini merujuk pada pemikiran dari golongan Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Quran merupakan perbuatan Tuhan yang bersifat baharu dan diciptakan oleh Tuhan dan bukan merupakan sifat. Nah, dari kedua anggapan Nasr Hamid Abu Zaid tentang Al-Quran ini kemudian melahirkan sebuah metode penafsiran terhadap ayat Al-Quran, yang mana metode penafsiran dari Nasr Hamid Abu Zaid ini disebut dengan metode hermeneutika, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan melihat makna dan signifikansi teks atau ayat Al-Quran. Apa itu makna dan signifikansi? Makna ialah apa yang direpresentasikan oleh teks atau maksud dari penulis yang ditangkap oleh pembaca. Jadi, makna ini biasanya hanya bisa diketahui oleh pembaca melalui penelitian lebih dalam atau melalui proses penafsiran. Sedangkan signifikansi sendiri merupakan apa yang muncul dalam hubungan antara teks dengan pembaca. Jadi, hubungan antara makna itu dengan seorang atau sebuah persepsi, situasi, atau sesuatu yang dapat dibayangkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa makna ini bersifat statis, sedangkan signifikansi ini bersifat dinamis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model dan metode penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid. Model penafsiran atau pembacaan dari Nasr Hamid Abu Zaid terhadap ayat-ayat Al-Quran ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu merujuk pada pemikiran Mu'tazilah dan metode hermeneutika, yang mana kelompok Mu'tazilah ini menganggap bahwa Al-Quran ini diciptakan oleh Tuhan, dan Nasr Hamid Abu Zaid pun menyetujuinya, sehingga segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu merupakan ciptaan Tuhan. Lalu metode hermeneutika, yang mana metode hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid ini melibatkan konteks sosial historis, di mana
ayat itu turun. Kemudian yang kedua yaitu menempatkan teks terpisah dari pengarangnya. Sebab ketika suatu teks itu lahir, otomatis teks itu sudah terlepas dari pengarangnya. Sehingga pemaknaan terhadap teks tersebut itu bergantung pada si pembacanya. Lalu yang ketiga yaitu melibatkan aspek historis dan konteks dari teks, yaitu model penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid ini seperti yang dikatakan tadi, selalu melibatkan aspek historis dan konteks dari teks, mulai dari konteks sosiologi, konteks kultural, konteks eksternal, internal, dan lain sebagainya. Adapun metode atau langkah-langkah penafsiran menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini terdiri dari 6 metode atau 6 langkah. Yang pertama yaitu menganalisa struktur linguistik ayat-ayat Al-Quran dan mencari fakta-fakta sejarah yang mengelilinginya. Di antaranya seperti asbabun nuzul, baik yang makro maupun mikro, atau meneliti konteksnya. Artinya, ketika menafsirkan Al-Quran berdasarkan penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid ini, kita harus menganalisis atau meneliti dulu struktur linguistik dari ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Kemudian mencari fakta-fakta sejarah yang menyebabkan ayat itu turun. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan tingkatan makna teks, di mana makna teks ini ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu makna yang hanya menunjuk kepada bukti atau fakta historis yang tidak dapat diinterpretasikan secara metaforis. Lalu yang kedua yaitu makna yang menunjuk kepada bukti atau fakta sejarah dan dapat diinterpretasikan secara metaforis. Dan yang ketiga yaitu makna yang bisa diperluas berdasarkan signifikansi yang ditangkap dari konteks sosiokultural di tempat teks muncul. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan makna asli teks. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan makna signifikansi. Lalu yang kelima yaitu mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang tidak terkatakan. Artinya dalam sebuah ayat itu ada makna yang tidak terkatakan dan itu menjadi pijakan dalam mengkontekstualisasikan makna historis. Lalu langkah yang terakhir dalam penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid yaitu mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Artinya ketika setelah menafsirkan suatu ayat Al-Quran, kemudian mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam yang tetap sesuai dengan kaidah dan syariat agama Islam. Pembahasan terakhir yaitu mengenai pengaplikasian pemikiran dari Nasr Hamid Abu Zaid terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid terhadap Quran Surat An-Nisa ayat 11 tentang pembagian hak waris, di mana ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Al-ayat surahul azim. Yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika dilihat dari makna asli atau makna objektif teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian hak waris, laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan, yakni 2 kali lipat. Sementara Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan beban kehidupan antara anak laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki ini harus bertanggung jawab terhadap ibunya, saudara perempuannya,
istrinya dan anak-anaknya jika sudah berkeluarga. Oleh karena itu, Ibnu Katsir menangkap pesan dari ayat ini bahwa keadilan dan pembedaan presentasi bagian harta pusaka untuk anak laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Nasr Hamid Abu Zaid menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan historis, di mana ia berpendapat bahwa signifikasi ayat itu adalah pembatasan atau tahdid terhadap bagian kaum lelaki yang selalu lebih dalam segala hal, dengan meletakkan batas maksimal yang bisa didapatkannya dan tidak sampai pada batas minimalnya bagian wanita. Hal ini juga mengharuskan batas minimal bagian wanita tidak kurang dari setengah bagian laki-laki. Artinya, menurut Nasr Hamid Abu Zaid, ayat ini menjelaskan tentang pembatasan tentang batas minimal dan maksimal pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kesimpulan dari ulasan dan review kali ini yaitu bahwa Nasr Hamid Abu Zaid ini merupakan tokoh tafsir kontemporer yang menawarkan sebuah metode penafsiran Al-Quran, yakni metode hermeneutika, yaitu sebuah metode yang menafsirkan Al-Quran dengan melibatkan aspek historis dan konteks dari ayat Al-Quran tersebut. Sebab ulama zaman dulu banyak yang menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan pada teks saja tanpa melihat konteks, sehingga hasil dari penafsirannya ini tidak sesuai atau kurang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di era saat ini, sehingga penafsiran dari Nasr Hamid Abu Zaid ini tujuannya yaitu supaya maksud dari ayat Al-Quran atau hasil penafsiran dari ayat Al-Quran ini bisa sesuai dan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di era saat ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya ulas dan review. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Kurang yang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.